warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Mariska Lubis dan di samping saya ada Chandra Salim. Chandra Salim. Kalau dari nama belakangnya semestinya tahu dong dari keluarga bersejarah. Belum tentu ada Saudara Salim juga Pak. Beliau adalah bekas duta masih menjabat enggak toh? Enggak. Udah pensiun ya? Udah 6 tahun pensiun. 6 tahun? Kok pensiun? Iya lah. Emangnya bukan yang masih 35? Alhamdulillah. Ya, beliau adalah mantan duta besar di Fiji. Di Fiji. Ya, Pasifik. Tahun berapa? Tahun 2010 sampai 2014. Berarti yang waktu kirim petani untuk... Iya. Itu kan aku yang ngerjain. Hah? Oh iya? Oh iya? juga. Iya. Kalau petani ketanangan? Teman-temanku juga. Iya. Ya, itu teman-temanku. Oh, oke. Ternyata nyambung juga ya. Nah, sekarang ini saya mau bertanya nih. Gimana ya? Kalau saya melihat gitu ya, Indonesia ini sebetulnya punya potensi yang besar dan lain sebagainya. Lalu punya peluang besar karena industri halal dan lain sebagainya juga lagi berkembang. Dan Indonesia itu memiliki peluang yang besar. Karena bukan hanya negara yang mungkin memiliki produk halal yang besar, yang banyak jumlahnya, tetapi juga memiliki peluang untuk bisa menguasai pasar untuk industri halal ini. Tetapi saya nggak tahu nih, bagaimana sih sebenarnya kondisi hubungan luar negeri untuk urusan industri halal ini? Kalau saya pernah bekerja di Kanada, di Jerman, di Australia, dan terakhir di Fiji, itu tidak pernah saya dengar kita ngurusin produk halal. Tidak pernah. Pokoknya ekspor impor gitu. Jadi nggak ada yang khusus dengan label halal, nggak ada. Nggak pernah ada. Tapi halal tidaknya itu ya di negara masing-masing gitu. Jadi biasanya kalau di negara-negara barat itu kan ada komunitas Islamnya, ada asosiasinya. Nah, biasanya kalau misalnya ada mereka mengumumkan tuh produk yang ini halal, silakan beli dari produk itu saja gitu. Nah, jadi makanya saya sangat mengharapkan sekali asosiasi halal dunia ini bisa menjangkau lebih banyak negara, sehingga kalau kita trading itu cukup dengan menyebutkan asosiasi itu bahwa kita membership di sana, kita bisa trading produk halal. Kalau sekarang ini selama di sana tuh nggak pernah kedengaran, pokoknya trading aja, ekspor impor. Jadi nggak ada khusus halal, nggak ada. Iya sih, memang saya juga gitu. Malah kadang-kadang kebingungan ya kalau misalnya kita mau belanja produk halal gitu. Walaupun labelnya halal, pasti ceknya halal juga. Iya. Kebanyakan yang di luar negeri kan begitu ya. Tapi begini, alhamdulillah masyarakat Indonesia kalau di luar negeri umumnya tuh punya persatuan yang kuat. Iya. Umumnya begitu. Ya. Dan kalau sudah punya persatuan yang kuat itu, kalau yang Muslim itu dia punya kelompok pengajarnya. Ya, kalau yang Kristen ada kelompok gerejanya. Betul. Jadi punya kelompok masing-masing. Jadi kita sebagai perwakilan itu kadang-kadang untuk bukan memantau ya, tapi mengetahui tentang perkembangan kelompok Islam seperti apa, kita tahu, kita tinggal masuk situ, ikut pengajian, jadi kita tahu. Ada yang Kristen, dari teman-teman kita yang Kristen masuk ke sana juga, itulah. Jadi umumnya kalau seandainya kelompok yang Islam itu asosiasinya kuat, karena tidak Indonesia saja, ada Indonesianya, ada Malaysianya, ada Timur Tengahnya, ada, jadi mereka tuh udah nyatu jadi satu kalau kelompok Muslimnya gitu.
Jadi bukan khusus Indonesia saja, tapi Muslim. Ya secara kayak di keseluruhan. Sydney gitu kan kuat Nah, banget. kuat. Ya. Nah, jadi kalau sudah begitu, mereka tuh suka memberikan informasi pada warganya. Produk itu jangan, itu ada mengandung non halal. Kalau mau yang ini ada seperti itunya. Jadi masyarakat yang muslimnya itu terlindungi loh oleh asosiasi itu. Jadi memang ya begitulah kondisi di sana. Ini sebenarnya ya punya peluang besar banget karena ini kan ada asosiasi. Ya. Saya pun mengalami ya dari PPMI dan lain sebagainya kalau pengajian. Saya kepikiran aja kenapa ya kita nggak bisa menjadikan mereka itu bagian dari misalnya asosiasi yang menjadi trader loh. Misalnya kayak diaspora lah. Ada. Jadi mengambillah produk dari Indonesia yang kemudian dijualkan di sana. Ada gitu. Jadi ada asosiasi ini, ada yang diantaranya mereka trading, diantaranya anggotanya sebagai trader. Nah, ya dimanfaatkan lah. Jadi tapi mereka mungkin yang masih skalanya kecil kali ya. kecil. Tapi memang komunitas muslimnya di negara itu atau di kota itu ya kecil gitu. Oke. Sekarang pertanyaannya gini, kalau boleh saya misalnya, saya sebagai Indonesia lah meminta saran dari Pak, tolong dong kasih saya saran. Apa yang harus saya lakukan nih? Saran apa? Untuk bisa menjual produk halalnya Indonesia keluar. Nah, kalau seperti itu kita punya perwakilan Indonesia di sekarang kalau nggak salah 150 negara lebih. Kita selama ini masyarakat Indonesia di Indonesia tidak memanfaatkan perwakilan kita di luar negeri untuk menjual produknya. Jadi syaratnya kalau kita mau jual produk jelas, kualitasnya harus baik, konsistensi pasokannya harus continue, kemudian packagingnya harus menarik. Ini semua hal-hal yang bisa menjadi daya tarik untuk ini, untuk negara setempat. Kadang-kadang ada negara yang melihat packagingnya norak malah tertarik, gitu ya. Ada juga negara yang maunya, wah dia packagingnya harus elegan, harus high class, baru mau. Ada story-nya kayak iya, Jepang. jadi approach kita itu harus minta masukan dari perwakilan kita di sana. Dari KBRI. Dari KBRI, KJRI. Jadi kalau misalnya kita bilang kita mau jual produk ini, kita punya kualitas begini, ada saran nggak? Kira-kira produk apa yang paling laku di sana? Misalnya produk makanan apa, atau produk pakaian apa, packagingnya bagaimana? Minta saran. Kita bisa minta bantuan kepada perwakilan. Saya kasih sampel nih, coba you tolong pasarkan dulu. Kita kasih sedikit, mereka tuh pasarkan. Misalnya bisa saja mereka masukin ke asosiasi di sana, perdagangan, produk sampling. Atau bisa saja perwakilan itu membuat pameran. Sering tuh perwakilan tuh bikin pameran, produk-produk Indonesia tuh dikumpulin. Itu introduction of our product di sana. Nah, tapi yang dari kendala pengalaman saya pribadi gitu ya, keluar ini Pak, kebanyakan makalar. Sorry. Misalnya saya minta saran ke sini, ke sana ke sini gitu ya. Ujung-ujungnya kenapa saya nggak bisa ketemu sama decision maker? Kenapa yang kalian bawa itu adalah makalar lagi? Oh, itu artinya perwakilannya itu tidak mau repot. Gitu ya. Biasanya kalau perwakilan yang apa namanya, yang perdagangannya agak, kalau terlalu tinggi mereka nggak mau repot. Tapi kalau dia perdagangannya level menengah, untuk dinaikin agak lebih enak gitu loh, mencari begitu. Oh begitu. Jadi mungkin kita harus cari pilih-pilih banget Pilih-pilih banget. Ya. Kalau misalnya perdagangan yang sudah tinggi, perusahaan-perusahaan Indonesia sudah punya akses langsung. Iya, kebanyakan seperti itu. Kalau kita punya akses langsung, artinya kita punya kepala bidang ekonomi di sana atau
kepala perdagangannya itu ya hubungannya sama asosiasi aja. Begitu ada produk dia tembak. Iya, karena saya kepikiran sekali soal UMKM ini. Sebetulnya banyak UMKM yang memiliki potensi yang bagus, karena nggak ada misalnya di luar, dan mereka sebetulnya udah punya nih kualitinya yang oke lah buat saya. Misalnya kayak ada alpukat, ada lemon dan segala macam yang menurut saya bisa banget dijual keluar. Tapi karena nggak tahu bagaimana cara keluarnya ini yang repot. Ya memang kalau saya dulu ya waktu di Fiji pengalaman saya tuh ada dua hal yang saya pelajari. Yang pertama, karena Fiji itu di negara Pasifik very remote, jadi untuk kita jual barang itu kita melihat jadwal pengapalan dia. Misalnya dia punya jadwal pengapalan bulan Maret, itu dia kelilingnya itu di sekitar Asia, Indonesia, Malaysia, Singapura gitu. Nah, itu mereka karena memang rutenya sudah begitu, kita nimbrung, harga kita masih terjangkau. Jadi kalau misalnya kita punya produk ini, terus kita mau ekspor aja, kita ngatur sendiri, mahal jadinya. Jadi kita pelajari rutenya mereka tuh di mana. Nah, kalau misalnya bisa di-extend ke Indonesia atau ke Surabaya atau ke Medan untuk ambil produk, why not? Gitu. Tapi tidak begitu mahal dibandingkan kalau kita langsung ngatur sendiri pergi ke sana langsung mahal. Nah, jadi itu pelajaran yang saya dapati dari sana. Terus yang kedua, ya ini kebetulan saja nih Fiji ketika itu bus-busnya sudah banyak yang usang lah ya, banyak bus-bus tuh yang nggak ada atapnya lagi, memang karena panas gitu ya, jendela nggak ada pakai terpal gitu. Saya kebetulan melihat itu, saya ambil peluang untuk ngajak mereka berkunjung. Jadi pada waktu trade show ngajak mereka ke Indonesia berkunjung trade show, tapi saya bikin jadwal juga mengunjungi berapa karoseri di Indonesia. Jadi setelah mengunjungi beberapa, harga satu bus yang mereka pesen harganya 1M1. Nah, jadi saya berkunjung sama asosiasi ngajak beberapa pengusaha bus di sana sampai di Indonesia. Setelah trade show kita pergi tur ke beberapa karoseri yang harganya masuk itu yang 1M itu, dia senang. Kalau nggak salah apa namanya, lupa tuh. Nah, perusahaan itu bagus ketika itu ya, dia harganya masuk, after sale service-nya bagus. Jadi saya tawarkan ke mereka pulang-pulang kontrak 6 bus. 6 bus. Jadi 6M lah ya. Saya pikir kalau jual bumbu-bumbuan, jual super mie, jual kecil gitu. Ini kan besar, 1M 1 bus. Jadi begitu saya pulang itu sudah ada 60 bus terjual. Sekarang kemudian berapa di sana? Rupa-rupanya setelah saya pulang itu masih terus berlanjut sampai terakhir total 300 bus. Wow. Laksana nama bus. Laksana. Jadi ada suatu waktu mereka ada permasalahan sedikit dengan mesin-mesinnya, perakitannya. Saya minta mereka datang, terus kita bikin klinik selama 1 hari, datang Tapi konsultasi. yang paling saya terkesan itu ini loh, kayaknya baru dengan Fiji loh, yang program bagaimana, karena Fiji mau swasembada pangan yang kayak kata Indonesia, jadi dikirim petani-petani untuk ngajarin petani di sana. Nah buat saya itu kan
lebih elegan ya daripada ngirimin CKI, tapi kita ngirimin orang-orang yang justru educate. Not only that, kita bawa mesin-mesin juga. Nah, Jadi kita di samping educate petani-petani, kita bawa mesin, jual traktor tangan begitu. oh my god, yang gosip nih. Duta besar harusnya nggak boleh diajak gosip, katanya di sana yang rumahnya Oprah Winfrey itu dibuatnya sama orang Indonesia. Itu saya dengar sama-sama, betul apa enggak? Oh, Tapi oke. dia punya pulau. Hmm. Jadi almost every year dia ke sana, pulau tersendiri. Dan itu tidak sembarangan orang boleh masuk. Iya, kirain memang beneran dari Indonesia, yang confirm dari Indonesia kan. Enggak, bangga juga tapi ya. saya dengar memang ada orang Indonesianya yang bantu-bantu di sana. Oh, oke. Nah sekarang gini, Dia punya pulau loh. Dia punya pulau. iya di sana. emang kaya banget lah. Nah sekarang yang satu lagi nih, maksudnya sih nggak mau kritik ya, tapi nggak tahu nih gimana cara ngomongnya. Sepertinya kayaknya Kementerian Luar Negeri saat ini kayaknya kurang banyak bicara ya, atau Di dalam hal gini, contoh misalnya di medsos lah, kalau dari Kemendagri ditanya masih jawab, ini masih jawab. Kayaknya kalau dari Kemenlu ditanya nggak ada yang jawab tuh. tapi Iya. saya Nah ini jadi yang ini karena pernah saya dapat gitu ya dari beberapa siswa dan lain sebagainya, nanya sama saya, atau dari UMK, gimana kita mau dapat informasi, nanya ke Kemenlu nggak dijawab. tergantung ya isunya apa. Kalau misalnya isu masalah TKI, masalah anak buah kapal, informasinya banyak. Iya. Karena problemnya banyak. Tapi kalau masalah perdagangan, masalah ekonomi, itu biasanya kementerian teknisnya. Oh, Jadi langsung gitu. ke perdagangan. Langsung Iya, ke- soalnya kan misalnya gini, nanti nanya. mereka yang koordinasi dengan Kemlu gitu. Misalnya nanya, kalau boleh nggak dapat informasi dari negara tertentu itu, mereka Boleh, itu boleh, membutuhkan bisa. mereka tuh butuh apa aja. Bisa tuh. Semestinya kan ada Bisa, jawabannya. Ada. Saya ada tuh, kalau misalnya ada itu ya sudah ada daftar produknya. Mereka butuh ini ada. Iya kan, jadi itu kan Informasi bisa langsung itu pasti dikoordinasikan ke, Pasti ada itu. bisa Pasti ada. dideliverkan ke masyarakat ya, Bisa. supaya jadinya lebih Bisa. enak ya. Bisa itu. Oke. Nah, ini ke depan ini kalau kira-kira kita sama-sama mengadakan event internasional ya, kerjasama. Karena menurut saya sekarang waktunya berkolaborasi, bukan cari untung. Kolaborasi dulu nih, gitu ya. Baik dengan WITA, dari Kemenlu, dari pemerintah, bank, dan sebagainya. Saya juga dari Mariska Institute, dari wartawan, dari Jintamas, dan lain sebagainya. Kenapa enggak gitu kan? Ya, why not? Yang jelas ya, yang saya perlu informasikan ke publik bahwa perwakilan itu sumber dananya tuh sangat terbatas sekali. Ini harus diingat Jadi- ya, jangan berpikir bahwa perwakilan itu dananya Nggak unlimited. ada, jadi terbatas. Jadi kalau misalnya perwakilan tuh mau mengadakan pameran 2 kali dalam tahun, ya itu untuk itu aja gitu. Jadi nggak ada plus-plusnya macam-macam. Jadi kalau ada yang datang, saya mau bikin pameran, tolong bantu bisa-bisa aja, tapi they cannot spend money untuk bikin pameran yang di situ Iya. nggak punya, Oh gitu nggak ya. punya. Jadi Tergantung kalau mau, jadi jangan expect seperti itu jangan ya. seperti itu. Tapi ada perwakilan-perwakilan besar, di perwakilannya sendiri ada punya exhibition room. Ya bisa bisa Ya, kayak di mendisplay New York barang-barangnya. ya, ada ya. New York, di Canberra itu bisa display, nanti tinggal kirimin ke itu trader. Iya ya. Bisa. Tapi memang nggak semua lah ya. Nggak semua perwakilan punya seperti itu. Ya mungkin memang sudah waktunya harusnya dikumpulkan sama-sama dan Iya. Dan kalau sekarang ini justru ya lebih mudah karena orang mulai terbiasa dengan melihat pameran online. iya. Karena udah terbiasa dengan itu.
mereka bisa search produknya, mereka bisa tahu apa namanya, seperti apa produknya, measurementnya seperti apa, itu bisa dilacak di online. Iya, dan bahkan bisa touring kan. Bisa touring. Jadi bisa touring ke pabriknya dan segala Bisa. macamnya bahkan bisa sekarang. Bisa kan? sekarang. Jadi lebih memudahkan sebetulnya sekarang. Iya. Tapi bukan berarti bahwa melihat apa yang ada di situ kita punya bayangan produknya gitu. Iya. Melihat ya ada di layar gitu. Tapi how does the actual product look like? Iya. True. Apa tuh VR? Jadi Virtual reality. iya, jadi seperti apa Oh. produk itu aslinya tuh seperti apa? Kita lagi jajakin juga Pak VR itu Pak. Boleh sebentar nggak lagi di wawancara Oh, untuk Pak. sorry. Jadi artinya produk itu harus ada gitu. Jadi pedagang itu harus megang produknya. Oh kayak gini toh. Walaupun sudah melihat di website, Iya. oh kayak begini, tapi ada produknya lebih bagus. Dan sekarang kan tinggal dikirim aja koresponden dengan perwakilan. Soalnya gini. Ini saya punya produk, tolong ini display apa segala macam. Oke, memang ini kalau menurut saya sih butuh koordinasi antara baik dari luar negeri, perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dari perbankan, perdagangan, UMKM, bahkan dari gubernur, wali kota dan lain sebagainya, bahkan sampai para aktivis lah kasarnya gitu ya, yang di bawah ini semua harus gather. Iya. Kalau sendiri-sendiri contohnya, iya kita udah bikin UMKM, gimana mau maju-maju, kamu ngerti soal perbankannya aja enggak, kenal sama Kemenlunya aja enggak, kan gitu ya, aturan-aturan hukumnya aja enggak. Iya. Iya. Ini memang waktunya harus jadi satu Iya. yang kali ya. Harus kerjasama, harus koordinasinya harusnya bagus. Dari dulu Kementerian Perdagangan itu, setahu saya ya, kalau ngajak tuh yang itu aja gitu. Nah itu Pak, jadi bahkan ya kalau misalnya ini saya juga nggak mau kritik nih, tapi kenyataan di lapangan adalah contoh misalnya ada satu daerah itu UMKM-nya katanya dananya mau turun 10.000 ya, dana bantuan dari pemerintah, lalu dikumpulkanlah ada 3.000, tapi kenapa yang turun cuma 72 dana bantuannya? Nah, itu nggak tahu. Nah, lalu misalnya kalau pameran, loh kenapa yang pameran dia sebetulnya bukan penghasil program UMKM. Dia itu cuma bagian misalnya dari orang-orang yang kenal dari pihak tertentu yang akhirnya sebenarnya seperti tengkulak ngambil dari UMKM, beli dibungkusin, dia labelin. Dia beli banyak Pak. Misalnya beli keripik, saya produsen, Bapak beli dari saya 10.000 nih Pak. Lalu sama Bapak di brand baru dibuat jadi harganya 30.000 karena Bapak mungkin levelnya lebih tinggi, dianggap statusnya enggak, kadang lebih gini, kadang-kadang begini. Ada negara yang quality standarnya tinggi. Jadi produk misalnya ya, produk jangan terlalu banyak minyaknya, produk jangan terlalu ini, ingredientnya harus ditulis apa-apa. Mereka tuh begitu, itu sudah standar mereka. Iya. Tidak banyak perusahaan kita yang bisa begitu menyediakan informasi seperti itu. Iya. Nah, jadi karena nggak ada banyak perusahaan yang bisa seperti itu, akhirnya ya perusahaan-perusahaan yang sudah dikenal sama perusahaan di sana. Berarti jadi problem itu juga harus kita selesaikan ya Pak ya. Iya. Kasihan kalau enggak kan? Iya betul. Kasihan Makanya kan? kualitas itu di sana, negara barat ya kan rigid banget itu. Tapi kalau udah sekali masuk, udah masuk terus gitu loh. Iya, betul. Ya begitu. Kayak Jepang mereka suka udah terus kayak singkong itu. Iya. Oke. Makasih banyak loh Pak Chandra, ini banyak banget ya informasi yang bisa kita dapat dan saya pikir ini penting untuk didengar oleh baik para UMKM dan siapapun yang pengen banget bisa jual produknya ke luar negeri. Informasinya banyak banget dan nanti bisa kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Nah, oke, makasih banyak Pak, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.